hasil praktek tersebut diputuskan bahwa kembali kita usaha aktif lagi selama tahun 2022 dari mulai Januari sampai Desember. Silakan bisa diambil ini untuk Siswangi, Babakan Sari selama 9 bulan dan baru beres 3 bulan, berarti yang dihadapi masih lama, yaitu 6 bulan di program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang ada di lingkungan Bu Muslimah, mohon bersemangat untuk mengikuti guru penggerak karena materinya yang saya alami ini alhamdulillah ada sedikit yang dipahami begitu. Ini modul yang keempat ya. Jadi yang pertama kemarin, modul yang pertama itu tentang filosofi Hajar Dewantara, yang mana ada Semboyan, Tuturi Handayani, Ingang Sosum Tulodo, dan Ile guru penggerak ya. Jadi saya bersemangat menyampaikan kembali karena yang baru dipahami itu sangat mendukung bagi kita sebagai guru. Jadi sangat menguntungkan begitu untuk kita laksanakan. Di sini ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Ice Padija. Kita yang memiliki profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Jadi yang diurus kita itu seorang pendidik adalah manusia, anak-anak Indonesia. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan. Jadilah seperti teguh pendirian, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Terima kasih Pak. Ya, diisi lagi ya Pak. Ya, jadi tulisan ini kita memacu kita sebagai guru untuk saling membagi dan harus memiliki budaya positif di dalam kelas ya. Yang bagaimana yang positif itu? Anak yang ribut positif tidak, yang suka mengganggu positif tidak, yang sampai anaknya menangis itu positif tidak ya, itu positif. Ketika kita nanti akan uraikan di sini ada 6 materi untuk budaya positif ya. Kita pelan-pelan saja, dan mungkin ini materinya tidak bisa selesai hari ini. Saya pun ini satu modul diselesaikan dalam waktu 12 hari. 12 hari. Sedangkan saya harus menyampaikan sekarang dalam waktu beberapa menit, mungkin 1 jam ya. Tapi sekilas saja dulu. Nanti di materi Anda kita lanjutkan nanti di kegiatan-kegiatan berikutnya. Di dalam budaya positif tadi, yang pertama kita harus mengubah paradigma kita, cara berpikir kita sekarang. Ya. Dulu kita memiliki pemahaman dalam belajar menggunakan metode atau teori stimulus respon. Ya. Ketika distimulus, anak ada responnya ya. Ketika anak menangis, kita dekati, nah itu kan distimulus respon. Ketika anak mengerjakan yang bagus, diberi pujian, stimulus respon. Sekarang dirubah ke teori kontrol, bahkan tidak salah saya baca. Jadi sekarang itu stimulus responnya bergeser ke teori kontrol. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua, disiplin positif. Nah ini kita di kelas itu selalu melakukan disiplin.
kepada anak-anak. Apa yang terbayang dengan disiplin? Adanya peraturan, adanya hukuman, adanya tindakan. Disiplin positif yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu yang dinamakan disiplin positif. Jadi nanti arahnya di materi itu bagaimana menumbuhkan anak itu memiliki disiplinnya sendiri. Nanti kita akan melihat nanti pandangan Ki Hajar Dewantara tentang merdeka. Ya. Yang ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Ini hasil penelitiannya seperti ini, mungkin bisa berbeda. Tapi yang saya pelajari ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku itu didasari dari 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita di jalan raya mau ke Bandung pakai helm. Kenapa pakai helm? Bisa dia tahu aku polisi, kan nyaman, menang dendaan atau dihukum. Nah, itu kan perilaku orang. Pakai helm kesian, bayarnya polisi di denda. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ini levelnya lebih tinggi. Jadi dia berperilaku itu ingin menunjukkan diri, ada penghargaan. Nah, dari penghargaan. Kalau di sekolah bisa dihargai oleh kepala sekolah atau antar teman atau dari pihak lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang perlu dikuatkan. Ya, yang ini yang perlu dikuatkan. Kenapa? Karena dia berperilaku itu karena mempunyai nilai yang dihargai, sehingga dia berperilaku apakah ada hukuman atau tidak, apakah ada pujian atau tidak, dia tetap lakukan hal itu karena merasa dia itu menguntungkan dan menghargai dirinya. Itu yang ingin kita tanamkan nanti di budaya positif. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival itu semua sama. Ketika lapar kita makan, ketika ngantuk kita tidur, sudah dewasa kita perlu seks. Itu kebutuhan dasar, ya. Jadi bukan sekunder kebutuhan itu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini yang berikutnya kesenangan. Ya, ini kesenangan. Tiap manusia perlu ada kesenangannya, yang dirasakan kesenangan. Ini yang keempat, yang kelima. Nah, ini tadi dikatakan posisi kontrol. Dijelaskan dalam posisi kontrol itu dalam melakukan disiplin ada penghukuman. Ketika anak melakukan pelanggaran dihukum. Harap mana gantung, angkat kakinya sebelah. Salila-lila udah ngantung, kan tetap penghukuman. Ada yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dalam budaya positif, disiplin itu ditekankan. Contohnya anak melakukan kesalahan. Kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Mengecewakan saya. Jadi anak itu memiliki persepsi negatif kepada dirinya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, posisi kontrol dalam disiplin itu untuk membentuk budaya positif, yaitu teman. Kita dengan anak-anak merasa teman, merasa sejajar, ya. Jadi anak ketika kalau berusaha nanti saya bapak bantu, gitu kan, itu sebenarnya seperti menjadi teman. Yang keempat, posisi kontrol dalam disiplin itu ada. Nah, ini diantara kita dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya di kelas dipaksakan budak teh wayahna. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu tanggal berapa? 1 Oktober.
harus ada aturannya seperti apa. Jadi nanti kalian harus ditulis. Hayang sekolah teh amat teh kusabab. Jadi kali wanikeun babarkeun. Mematuhi guru datang ke sekolah untuk belajar tepat waktu, harus bersih, tidak ada sampah. Ya, dari tulisan itu semua kita kelompokkan. Kita harus agar sehat tadi, hidup sehat, hidup sehat. Jadi ketika ada teman kalian yang membuang sampah di mana saja, berarti dia tidak ingin sehat. Di mana saja, bukan di sekolah saja, di rumah, di jalan, tidak ribut di kelas, menghormati bapak ibu guru. Kira-kira apa yang harus disepakati di antara teman? Jangan ribut, jangan saling mengejek, saling menghargai, saling menghormati. Ya, nomor 2, saling menghormati. Saling menghormati di antara teman, kepada bapak ibu guru, harus tertib, harus menghormati guru. Berarti harus ada apa lagi? Adanya Bapak Jadul ketika keluar kelas di sini harus minta izin. Di rumah kalau pergi bermain suka minta izin kepada orang tua tidak? Tidak. Kenapa tidak? Harus minta izin apalagi lama. Tidak akan banyak-banyak. Yang ini saja diingat tiap hari untuk mengingatkan diri kita ketika di dalam kelas